Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengenalan vektor. Perkenalkan, nama anggota kelompok 1 ada Cika absen 14, Saila absen 29, Arindi absen 31, Syafrana absen 33. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar, magnitude, dan arah. Vektor dapat digambarkan sebagai anak panah yang memiliki panjang dan arah tertentu. Pengertian skalar. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar, magnitude, tanpa arah. Skalar dapat digambarkan sebagai bilangan real. Perbedaan utama antara vektor dan skalar adalah bahwa vektor memiliki arah, sedangkan skalar tidak memiliki arah. Contoh besaran vektor dan skalar. Contoh dari besaran vektor adalah kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan medan magnet. Contoh-contoh besaran skalar meliputi waktu, suhu, massa, dan pengukuran panjang, lebar atau lebar, dan tinggi. Representasi vektor. Yang pertama, representasi vektor secara grafis. Keterangan dari gambar di atas atau panah di atas yaitu arah anak panah menyatakan arah vektor panjang anak panah sebanding dengan nilai vektornya. Pangkal vektor P disebut sebagai titik tangkap vektor. Yang kedua, representasi vektor secara analitik dilakukan dengan menyebutkan nilai dan arah. Contohnya yaitu 1. Kecepatan mobil besarnya 60 km per jam ke arah timur. 2. Sebuah gaya sebesar 40 Newton membentuk sudut 45 derajat dengan garis vertikal. Ini adalah contoh lain untuk representasi vektor. Pada tanda panah EB sama dengan komponen horizontal, komponen vertikal. Komponen horizontal jika ke kanan maka tandanya positif, dan jika ke kiri maka tandanya negatif. Komponen vertikal jika ke atas maka tandanya positif, dan jika ke bawah maka tandanya negatif. Tanda panah EB sama dengan A ke C terus C ke B. Maka A ke C berarti ke kanan 4, C ke B ke atas 3. Jadi hasilnya adalah 4/3. Tanda panah D sama dengan D ke F terus F ke E. Maka D ke F ke kiri 4, jika ke kiri maka tandanya negatif berarti menjadi -4. Lalu F ke E ke atas 3. Jadi hasilnya adalah -4/3. Video pembelajaran pengenalan vektor. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan vektor. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Apa sih Kak vektor itu? Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya ada kecepatan, percepatan, medan magnet, dan lain-lain. Untuk gambar vektor yang di atas ada titik A yakni titik pangkal dan titik B yakni titik mula-mula. Jika suatu ruas garis menghubungkan titik A ke B, maka vektor tersebut dapat ditulis sebagai vektor AB. Dan titik selanjutnya ada titik 0 dan titik P. Setiap ruas garis yang menghubungkan titik 0 ke titik P dilambangkan dengan OP atau P. Vektor posisi P adalah vektor yang menghubungkan titik 0. Lanjut ke analisis. Vektor disajikan oleh n tupel yang tersusun dari bilangan real yang dituliskan sebagai U sama dengan A1, A2, A3, sampai AN. Bilangan real AI untuk 1 kurang dari atau sama dengan I kurang dari atau sama dengan N disebut komponen ke I dari vektor U. Nah, vektor di sini itu terdiri dari beberapa elemen yang disusun dalam bentuk tupel atau urutan tetap. Setiap elemen A1, A2, A3, sampai AN merupakan bilangan real, misalnya 1, 2, 3, dan lain-lain. Angka N itu menyatakan jumlah elemen atau dimensi dari vektor tersebut.
Contoh dimensinya itu jika n sama dengan 2, berarti vektor tersebut berada di ruang dimensi 2. Contohnya U sama dengan X, Y. Nah, jika n sama dengan 3, itu berarti vektor berada di ruang dimensi 3. Contohnya U sama dengan X, Y, Z. N tuple adalah kumpulan berurutan dari n elemen. N adalah jumlah elemen. Setiap elemen bisa berupa angka, koordinat, atau komponen vektor. Nah, teman-teman, gambar di samping adalah vektor AB. Vektor AB menggambarkan pergeseran titik A ke B, yaitu 4 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Dapat ditulis AB sama dengan 4,6 atau AB dalam matriks 46. Vektor AB sama dengan koordinat titik B dikurangi koordinat titik A. Kita akan bahas contoh soalnya. Berikut ini ada 4 besaran, yaitu 1. Energi, 2. Kelajuan, 3. dA, 4. Percepatan. Yang bukan merupakan besaran skalar adalah, sekarang kita cari yang bukan merupakan besaran skalar adalah, kalau di soal yang buka besaran skalar maka yang kita cari adalah besaran vektor. Kita lihat opsi pertama energi. Jelas energi ini adalah besaran skalar. Di sini saya akan menunjukkan trik cara menjawab soal pilihan ganda, apalagi soal yang seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu salah satu poin ini salah, maka di opsi itu yang memiliki poin itu salah juga. Misalkan yang poin 1 ini salah, kan yang kita cari yang buka besaran skalar, maka yang punya opsi 1 itu salah. Nah, yang poin kedua kelajuan juga besaran skalar, maka yang punya poin 2 juga salah ya. Makanya opsinya tinggal D, maka jawabannya adalah D. Sekian penjelasan singkat dari materi vektor dan skalar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.